Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal fisika, yaitu tentang pressure ya guys ya. Jadi seperti biasa, soal ini kalian boleh download di link di kolom deskripsi di bawah sudah saya sediakan. Dan kalian boleh print terlebih dahulu untuk soal ini, dan pastikan kalian bisa menonton video ini sampai selesai untuk menyimak bagaimana pembahasan soalnya. Kita akan langsung lihat dari soal yang nomor satu guys ya. Oke, jadi ini adalah soal untuk nomor satu. A. Which of the following marble will have the minimum density, guys? Jadi, untuk mereview kembali, apa rumus itu density? Density itu adalah mass dibagikan dengan volumenya, guys, ya. Kalau kalian lihat, ini adalah pilihan ganda. Nah, di sini semua nilai mass-nya itu nilainya semua sama, yaitu 500 gram. Berarti kamu tinggal mencari volumenya. Nah, untuk mencari minimum density, itu berarti kamu harus mencari volume yang besar atau yang kecil, guys. Nah, di sini itu yang menjadi perbedaan. Nah, kalau kita lihat di sini marbles itu kan bentuknya seperti bola, guys, ya, dengan diameter. Nah, apa yang dimaksud dengan diameter? Diameter itu panjang dari ujung ke ujung dari marbles itu atau bola itu sendiri. Ya, jadi yang ini less than 5 atau dia 5 cm seperti itu. Nah, ini juga more than 5 cm. Di sini kamu bisa melihat yang mana yang minimum. Nah, di sini yang menjadi perbedaan juga ini plastik dan ini adalah metal. Nah, plastik dan metal itu tidak menjadi apa ya masalah. Yang intinya di sini tinggal kamu membandingkan mass dengan volumenya. Nah, di sini kamu bisa melihat bahwa untuk mencari minimum density kita harus menghitung volumenya. Nah, volume untuk bola itu sangat, jadi volume bola sangat dipengaruhi sama yang namanya diameter ya guys ya. Nah, di sini berarti kita melihat bahwa diameternya kalau dia semakin besar, maka density-nya akan semakin kecil, guys. Jadi, dalam hal ini kita ambil pilihannya itu jawabannya adalah yang B, guys ya. Kenapa yang B? Di sini faktor plastik itu ternyata juga berpengaruh dibandingkan dengan metal. Plastik itu cenderung lebih ringan ya guys ya, sehingga density-nya lebih kecil dibandingkan dengan metallic marble seperti itu. Ya, jadi jawaban untuk yang nomor satu ini adalah jawaban yang B ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Paling untuk sebagai conclusions, ini kalian boleh tambahkan untuk nomor 1A. The smaller diameter makes volume smaller, ya. Jadi dan sebaliknya ya, the bigger diameter makes diameter ya makes volume bigger seperti itu. Oke. Nah, jadi ini jawaban untuk yang nomor 1A. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor bagian 1B. Nah, ini sepertinya soalnya lanjut ya guys ya. What will be the density of marble if the mass of those 5 marbles is 22.5 grams? Nah, di sini kamu boleh tambahkan ya guys ya. Nah, kamu boleh tulis ya. Ada 5 marbles, itu beratnya 22,5 grams. Nah, sekarang kamu bisa lihat. Inisial volumenya itu kan airnya kan 5 ya. Cm pangkat 3. Sedangkan final dari volumenya ini adalah berapa guys? 20 cm pangkatin 3. Berarti volume of 5 marbles itu ya tinggal dikurangin 20 kurangin 5, hasilnya adalah 15 cm pangkat 3. Sehingga untuk menghitung density-nya ya yaitu mass dibagikan dengan volume ya density itu berarti mass-nya berapa? 22,5 kan? Nah, volumenya tadi berapa? 15. Sehingga density-nya itu kita bisa dapatkan nilainya 1,5 gram per cm pangkat 3 ya guys ya. Nah, jadi jawabannya untuk yang bagian nomor 1B, ini jawabannya adalah yang D, guys ya. Oke, nah kadang-kadang mungkin gurunya ini suka iseng dia mengubah satuannya. Ini itu sebetulnya setara dengan 1.500 kilogram per meter pangkat 3, guys ya. Jadi untuk mengubah satuan dari density dari gram per centimeter pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3 itu kamu kalikan 1.000, guys ya. Kita lanjut ke soal 1C.
Observe the table below. What will happen to the marbles above as it immerse into glycerins? Nah, kamu bisa perhatikan guys, ya, glycerin itu density-nya adalah 1200 ya guys ya. Nah, tadi marblesnya itu kan berapa density-nya? 1500. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya guys ya. Jadi, kamu bisa lihat, perhatikan nih ya. Kalau saya gambarin seperti ini, ya, misalkan box-nya itu, ya kita gambarin dulu ya, ini liquidnya. Jadi saya akan terangkan terlebih dahulu. Nih, misalkan ada liquid ya guys ya, liquid. Terus ini ada box nih. Ya, kalau dia kejadiannya begini, objeknya, atau dia begini, atau dia begini, maka di sini density box A itu lebih besar dari density liquidnya. Ya, ini box A will sink. Sink itu artinya tenggelam. Nah, sedangkan kalau ini saya copy aja, sedangkan kalau kondisi dia di tengah-tengah ini, dia itu box A ini will float, floating. Tapi floatingnya itu di dalam airnya ya. Ini melayang gitu di dalam air. Sedangkan untuk kejadian yang ini density box A-nya itu lebih kecil. Ini box A-nya kita juga anggap istilah dalam bahasa Inggrisnya juga floating. Tapi floatingnya itu berada di atas permukaan liquidnya ya, permukaan surface of the liquid. Nah, kamu tinggal membandingkan. Si marbles tadi density-nya 1500, sedangkan liquid yang dicelupin itu adalah glycerin dengan density 1200. Itu artinya, maka kejadiannya akan seperti yang posisi pertama. Jadi dia akan tenggelam karena si glycerin itu lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan si marblesnya. Marblesnya kan 1500. Ya, kamu harus membandingkan nilai dari dua variabel ini, guys. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 1C. Kita akan lanjut ke bagian 1D. Nah, masih lanjut lagi nih guys. Into a box with dimensions bla 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 is placed 10 packets of marbles. Each package has a mass of 20 kilogram. What will be the density of the box if the mass of the box is 200 grams? Will the box sink in glycerins? What should you do to make the box float in water? Nah, di sini ya saya bantu menuliskan ya. Jadi density-nya itu kita hitung ya. Density-nya itu berarti total mass-nya dibagikan dengan total volumenya ya. Nah, total mass di sini yang dimaksud adalah mass of box ditambah mass of marbles. Nah, volume di sini artinya adalah volume box-nya saja. Nah, berarti mass of the box tadi 200 gram ya guys ya. Ini kamu ubah menjadi kilogram, berarti 0,2 kilogram karena dibagi 1000. Mass of marbles itu ada berapa guys? Itu 10 package of marbles. Berarti 10 kamu kalikan dengan tadi berapa tuh ya? Mass of marbles-nya ketahuan nggak ya berapa? Kayaknya 20 ya guys ya. Iya, sorry. Ada di sini keterangannya ya. 10 package ini mass-nya 20. Ya. Nah, untuk volume box-nya itu bagaimana? Volume box-nya itu yang ini dimensionnya ya. Cuma kamu harus convert itu menjadi meter. Berarti ini 0,5 kali 0,4 kali 0,5 guys ya. Jadi di sini kita hitung, nanti didapat nilainya di sini bagian bawah. Hasilnya adalah 0,1. Sedangkan untuk bagian mass-nya di sini adalah 200,2. Dan untuk density, saya dapatkan nilainya adalah 2002 kilogram per meter kubik. Nah, lanjut. Will it sink in the glycerin? Ya, jadi to determine this, you have to compare ya. You have to compare the density of the box and density of glycerinnya ya. Jadi density of box itu di-compare dengan density of glycerinnya. Nah, kalau if the density of box to bigger than density of glycerin, dia nanti akan sink box ya.
Ya, ini sesuai dengan gambar yang tadi pernah saya gambar di nomor sebelumnya ya. Nah, saya bantu tulis begini. Kalau ini sama dengan ini lebih kecil. Ya, yang ini sebenarnya floatnya di dalam. Kalau yang ini float di atas permukaan, ya guys ya. Nah, ternyata dengan datanya ini kan density box-nya kan 2002. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Box will sink because, nah, kamu boleh tambahin. Because ya ini kamu tulis ulang ya. Density of the box itu 2002 is bigger than density of glycerin yang tadi hanya kamu lihat tabel di atas hanya 1200. Ya. Seperti itu ya kamu tulis ya. Lebih besar dari density glycerin. Seperti itu. Ya. Ini 2002, ini kan 1200. Ya. Terus pertanyaannya ada lagi nih. What should you do to make the box float in water? Nah, so how to make the box float in water? So, cara pertamanya yang bisa kamu lakukan adalah reduce mass of box. Jadi, density-nya bakal lebih smaller, therefore the box will float on the water. Ya, paling bisa sih seperti itu ya. Oke, ini adalah salah satu contohnya aja. Kita akan lanjut pembahasan di nomor berikutnya, nomor 2. Nah, kita lihat ini. A high heel will not be able to walk on the mud. Mud itu lumpur ya. While the soccer ball can. Based on these conditions, which factor is affecting the pressure on the mud. Kita tahu bahwa rumus pressure itu adalah F dibagi area. Nah, high heel itu adalah ya ini ya yang biasa suka dipakai oleh ibu-ibu atau wanita, di mana kamu bisa perhatikan di sini, kalau kamu keinjak bagian high heel-nya, this part, kamu pasti sakit sekali karena di sini areanya sangat kecil. Ya, kenapa ini nggak bisa di lumpur? Karena kalau ini jatuh ke lumpur, ini pasti akan masuk ke dalam, gitu. Karena tertancap, karena lumpurnya itu kena tekanan besar sekali, gitu. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi pressure itu adalah area dalam hal ini. Kemudian untuk bagian yang B, a glass table can resist bla bla bla. The table has dimensions bla bla. What will be the maximum book can be placed kalau setiap buku 10 kg. Berarti kita harus tahu berapa force maksimumnya. Nah, di sini caranya adalah P kali A ya. Jadi untuk force itu pressure-nya 100 ya, kalikan areanya. Areanya nggak perlu saya ubah ke meter karena ininya dalam sentimeter. Jadi di sini saya dapetin nilainya 600.000 Newton. Nah, untuk mencari weight-nya, ini M kali G. Nah, ini kan 10, anggap aja G-nya 10. Ini 100 Newton. Berarti jumlah buku yang bisa ditampung, ya, itu kamu tinggal bagi aja. Jadi dapatnya sekitar 6.000 buku, guys. Ya, yang bisa ditampung di meja tersebut. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 2B. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya di nomor 2C, guys. What will be the pressure given to my bag if I take 3 kg back to my bag? Ya, back to my bag. Lucu sekali ini ya. The dimension of my bag is 25 cm kali 30. Nah, di sini pressure-nya, ya F bagi A. Nah, force-nya ini, ya kamu, ya kan ini 3 kali 10 ya, weight-nya ya. Nah, areanya ini baru jadikan meter, guys ya. Karena ini ditanya dalam Pascal. Berarti ini kamu hitung, hasilnya saya dapetin 30 bagi 0,075, didapat itu 400 Pascal. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2C. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya di halaman ketiga, halaman keempat. Nomor 3. Fazwan was measuring the pressure of 4 container of water as below picture ya. Which picture will give the biggest hydrostatic pressure? Nah, ini adalah liquid hydrostatic pressure di mana rumus untuk mencari pressure-nya, anggap aja ini semuanya open ya, open container ya. Jadi ini ATM tambah density kali gravity kali height atau kali depth-nya ya. Jadi ini untuk rumus open container ya. Jadi karena ini semuanya atmosferiknya sama,
Untuk mencari pressure itu ternyata dipengaruhi karena ini kan semua sama-sama water, ya. Jadi hanya pengaruh depth aja, ya. Hanya dipengaruhi sama depth. Bentuknya nggak ngaruh, banyaknya air nggak pengaruh, mass air nggak pengaruh, volume air nggak pengaruh, hanya kedalaman air yang berpengaruh. Jadi di sini jawabannya adalah they will show the same numbers amount of pressure, guys. Ya, jadi jawaban untuk yang nomor 3A ini adalah yang E. Kita akan lihat soal hitungannya. Di sini kamu bisa melihat sebuah ikan di dalam akuarium kecil. The fish is located 10 cm from the bottom of the aquarium and the height of water is, kamu harus baca ceritanya dan kamu harus bisa lihat yang mana, yang mana. Jadi maksudnya gini, ini total 30 cm, sedangkan si ikan itu adanya tuh 10 cm yang ini. Nah, ini kan open ya. Kamu bisa lihat akuariumnya open. Jadi kamu harus menggunakan formula yang open. Jadi di sini kita akan hitung pressure-nya itu berarti pressure atmosfer tambah pressure liquid. Di mana pressure liquid itu density kali gravity kali depth. Sini atmosferiknya 100.000. Density-nya, waduh, density air nggak tahu berapa. Tapi kamu boleh hafalin density air ini 1000. Gravity 10. Nah, depth di sini kamu harus kurangin. Ya, berarti ambil yang ini nilainya. 20 cm. Ini adalah depth. Ya, ini adalah depth-nya. Berarti ambil angkanya 20, jangan lupa dijadikan meter. Di sini kalau kamu coba hitung, nilainya nanti didapat adalah 102.000 Pascal. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 3 bagian C. Bagian B maksudnya. Sekarang kita akan ke bagian yang C, dan ini dia kotaknya beda sendiri pilihannya ya. Kalau bulat gitu cuma ada pilihannya satu jawaban yang betul, tapi kalau kotak itu bisa aja lebih dari satu. Ya, oke. There are many watch, jam tangan ya, can be used for several applications. Those can be seen from its characteristic. One character of watch is pressure ya. What are the correct actions when you wearing two ATM watch? Ya ini ya. Oke, jadi kalau tekanannya 2 atm, ini berarti jamnya ini bisa tahan dengan tekanan yang sangat tinggi sekali, gitu ya. Jadi di sini kamu bisa ya go hiking, ya go hiking ini, ya kan hiking itu kan ini ya tekanannya akan tinggi gitu ya. Tinggi apa kurang ini ya? Coba ya, sebentar ya. Ini saya pikirkan terlebih dahulu nih. You wearing 2 ATM watch, ini berarti kan bisa tahan tekanan yang sangat tinggi gitu ya. Berarti, oke, jadi kita bisa melakukan yang ini guys. Use the correct, ya. Jadi, ya, dengan hitungan nih ya, kita bisa hitung ya pressure-nya itu, ya, ini PATM. Kalau kamu berenang, ya, kamu bisa cebur sampai kedalaman berapa nih? Ini anggap ini kan 2 ATM berarti 200.000, ya. Ini 100.000 tambah ini density air 10 kalikan depth-nya. Ini berarti kalau kita kurangin, ini berarti kamu akan mendapatkan haknya adalah 10 meter. This is the maximum depth that you can swim with 2 ATM watch. Jadi sebenarnya kamu bisa ini guys, ya. Choose all, what are the correct actions, ya. Ini bisa nih. Tapi kalau ini udah nggak bisa, ini udah nggak bisa, ya. Below surface of water, ya. Water ya, karena ini density of water. Ini nggak bisa juga, seperti itu, ya. Swim on the highland. Nah, sisanya ini saya masih agak ragu guys untuk yang nomor bagian C ini. Ya, saya cukup yakin yang ini jawabannya betul. Saya nggak tahu kalau go hiking apakah perlu, karena hiking itu ternyata tekanan itu sebetulnya berkurang. Jadi nggak perlu yang sampai 2 atmosfer jamnya gitu. Swim on the highland, ya ini saya juga agak ragu gitu ya. Jadi kita skip dulu aja bagian yang ini. Kita lihat bagian selanjutnya. Nah, sekarang cylinder tank with diameter 100 cm and the height 200 cm will be placed into a platform. The tank will be filled by water completely. What will be the minimum force that the platform must be able to resist? Jadi minimum force ya. Ini kita hitung dulu areanya. Jadi areanya itu dianggap sebuah lingkaran.
di mana area lingkaran kamu tahu adalah pi r kuadrat. Di sini 3,14 sebagai pi, radiusnya itu adalah 50 cm nih ya, dari data ini ya, radiusnya 50 cm. Atau 0,5 meter square, jangan lupa. Saya dapetin 0,785 cm pangkat 2. Nah, di sini untuk mencari pressure dulu, force kita cari pressure dulu ya. Ini pressure ATM tambah density gravity kali depth. Ini 100.000. Density-nya tadi ini 1000 ya. G itu 10. Nah, depth itu adalah yang ini. Jadi pakai 2 meter. Sini kita dapetin nilainya 120.000 Pascal. Berarti minimum force di sini tinggal kamu kalikan aja. 120.000 kamu kalikan dengan 0,785. Hasilnya kita dapetin 94.200 Newton. Ya guys, ini adalah minimum force ya. Jadi platformnya itu harus minimal bisa kuat segitu guys. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 4 nih. Calculate the atmospheric pressure shown by the apparatus in Pascal. Nah, di sini kalau kamu perhatikan ya, ini mungkin maksud gurunya CMHG. Satuan untuk tekanan itu selain Pascal ada juga yang CMHG untuk manometer seperti ini. Nah, kalau kamu perhatikan di sini bahwa total length-nya itu kan adalah 100. Nah, sedangkan total yang di sini hanya 55. Kamu lihat ya, di sini kan tekanan atmosferiknya yang menekan. Sedangkan di sini tingginya diimbangi dengan ketinggian 55 cm Hg ya. Di sini kemungkinan ini liquidnya adalah merkuri nih ya. Gurunya lupa kasih keterangan. Berarti untuk menghitungnya, untuk menghitung atmospheric pressure, jadi PATM di sini nilainya itu adalah langsung aja 55 cm Hg ya. Jadi kamu tinggal melihat tingginya berapa yang ada di dalam manometer itu. Oke, next kita akan ke soal berikutnya di soal nomor 5, dan ternyata ini adalah soal terakhir di konten kita kali ini, yaitu adalah tentang hukum Pascal. A hydraulic lifter is used to lift up a car which has a mass of bla bla bla. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Di sini kamu diminta menentukan ratio of the areas. A1 banding A2. Ini gampang banget. Kamu tinggal lihat A1 A2-nya. 1:4. Very simple jawabannya. If the mass of the car is 800 kg, the minimum force F2 required lift. Ini apa ya? Kayaknya B ini maksudnya berarti F itu M kali G. Berarti M-nya kan 800, G-nya 10. Berarti F yang diperlukan ya memang jelas 8.000 Newton. Gitu ya. Nah, yang C, find the minimum pressure exerted on the car's sides. Nah, jadi kalau yang C itu kayaknya bukan minimum pressure deh mungkin. Maksudnya minimum force kali ya. Ini mungkin gurunya salah tulis kali ya. Minimum force. Jadi ini pakai rumus yang ini guys. Untuk yang C, ya tentunya kamu sudah tahu ya. Di konten saya juga yang sebelumnya udah saya jelasin. Jadi untuk ini 8.000 ada di sebelah kanan. Yang ini F1 di sebelah kiri. Ini 1:4 perbandingannya. Jadi nilai F1 minimal kamu membutuhkan adalah sekitar 2.000 Newton untuk bisa ngangkat mobil seberat 800 kg guys ya. Oke guys, jadi demikian pembahasan kali ini, yaitu tentang latihan ulangan kalian fisika di topik pressure guys. Semoga video yang sudah saya buat ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik ketika menghadapi ulangan atau ada quiz. Jika kalian masih ada yang bingung dan pertanyaan, boleh langsung kontak saya ke WA atau taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan good luck buat kalian.